Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai reverse engineering studi kasus database akademik, di mana disusun oleh yang pertama Farhana Almira Nabila, kemudian Lutfiatul Istiqomah, Adinda Muskaning Tias, Kalista Sirila Egidia, dan Alia Nurfadia. Yang pertama-tama adalah kita harus mendownload software database schema yang dilakukan di link ini. Kemudian setelah di-download, tampilan DB skema kan seperti yang ada di layar. Kemudian klik Open SEL DDL file. Kemudian pilih file yang akan dibuat desain diagram PRD-nya. Kemudian klik Open. Kemudian pilih parse the create table statement from the file. Kemudian klik OK. Selesai. Kemudian akan muncul diagram PRD-nya, di mana pada diagram PRD ini terdapat atribut-atribut. Yang pertama ada student first seven fields, yang mana di dalamnya terdapat STU num, STU lname, STU fname, STU init, STU dob, STU hrs, STU class. Kemudian untuk atribut yang kedua itu terdapat student three remaining fields. Yang pertama di sini mahasiswa dapat mengecek GPA, transfer, departemen code, kemudian STU font, dan yang terakhir Prof. 6. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat tabel Kyrie Student First Seven Fields, yaitu terdapat 7 komponen pada kolom ini, yaitu STU underscore num, STU underscore lname, STU underscore pname, STU underscore init, STU underscore doc, STU underscore hrs, dan STU underscore class, di mana STU underscore num ini merupakan primary key, di mana kolom ini merupakan digunakan untuk mewakili identifikasi yang ditetapkan untuk setiap siswa dalam sistem yang berfungsi sebagai pembeda dari satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian terdapat tabel kelas, yaitu terdapat beberapa komponen, yaitu kelas code, KRS code, kelas section, kelas time, classroom, profnum, kelas code, CRS code, kelas section, kelas time, classroom, dan profnum. Di mana kelas code ini merupakan referred by enroll dan prof underscore num ini merupakan reference employee. Di mana kelas code ini merupakan digunakan untuk mewakili kode asli yang terkait dengan kelas tertentu yang berfungsi sebagai identifikasi kode kelas. Sedangkan profnum ini sendiri dia merupakan nomor induk atau kode yang berhubungan dengan kelas yang berfungsi untuk mengidentifikasi struktur yang mengajar di suatu kelas. Kemudian menjelaskan pada tabel profesor dan tabel departemen. Untuk tabel profesor sendiri memiliki 5 atribut. Atribut yang pertama ada IMP underscore num, yang kedua ada departemen underscore kode, yang ketiga ada profesor underscore office, yang keempat ada profesor underscore extension, yang kelima ada profesor underscore height underscore degree. Untuk primary care-nya pada variabel IMP underscore num, pada variabel IMP underscore num juga merupakan origin key yang direferensi dari tabel employee. Kemudian hubungan tabel profesor dengan tabel departemen yaitu zero to many, yang kemudian hubungannya dengan tabel employee
yaitu one to many. Terdapat pada tabel profesor dengan variabel emp underscore num merupakan sebuah primary key yang terdapat pada tabel employee. Kemudian pada tabel departemen terdapat 6 variabel, yaitu variabel pertama ada departemen underscore kode, yang kedua ada departemen underscore name, yang ketiga ada school underscore kode, yang keempat ada emp underscore num, yang kelima ada departemen underscore address, yang keenam ada departemen underscore extension. Variabel departemen underscore kode merupakan sebuah primary key-nya. Departemen underscore kode juga disebut pada tabel course, tabel student, dan tabel terdapat pada tabel. Kemudian departemen underscore kode juga disebut dengan Ferijing key-nya. Hubungan tabel departemen dengan tabel course yaitu zero to many. Kemudian tabel departemen juga hubungannya dengan departemen student pada tabel student yaitu zero to many, dan pada tabel departemen ada hubungannya dengan tabel employee yaitu zero to many. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tabel employee, di mana tabel employee ini memiliki primary key yaitu emp underscore num yang terdiri dari beberapa atribut. Yang dimana pada emp underscore num yang artinya merupakan sebuah kunci row pada sebuah tabel, yang dimana nanti unit-unit yang berada di bawahnya harus berbeda terhadap primary key-nya. Pada foreign key terdiri dari 4 varchar, yaitu emp underscore lname, emp underscore vname, emp underscore inisial, dan emp underscore job code, dan terdiri dari 2 datetime, yaitu emp date dan emp underscore dot. Nah, selanjutnya tabel employee ini memiliki relasi terhadap tabel student, yang dimana tabel student ini yaitu pronoun. Nah, dari tabel student ini memiliki primary key yaitu stu underscore num yang memiliki fungsi sama seperti tabel employee yang tadi, dan memiliki beberapa atribut. Nah, pada tabel student ini memiliki beberapa varchar, yaitu stu underscore lname, stu underscore vname, stu underscore init, dan stu underscore class, dan stu underscore font. Dan memiliki satu date type, yaitu stu underscore doc. Nah, di sini atribut yang memiliki intergen yaitu ada stu underscore hrs, stu underscore gpi, dan stu underscore transfer, yang dimana integer ini harus merupakan tipe angka bilangan bulat. Oleh karena itu, nanti isi dari data integer ini harus berupa bilangan bulat. Nah, di sini untuk integernya
memiliki beberapa integer yang tadi saya sebut. Nah, apabila ada tulisan yaitu kata not null, yang berarti untuk data tersebut tulisan not null, yang dimana berarti data tersebut tidak boleh kosong dan harus terdapat isi pada data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan DB skema. Pada bagian course ini terdapat KRS code, department code, course description, course credit, course code, dan yang lainnya sampai ke bawah. Course ini adalah Forestry. Pada department code ini saling berkaitan dengan bagian departemen. Kemudian pada Zero to Many ini merupakan satu departemen yang dapat memiliki banyak course. Kemudian enroll terdapat class code dan student number yang merupakan unique index. Class code ini berkaitan dengan kelas, sedangkan student number berkaitan dengan student number yang ada dalam tabel student. Simbol zero to many yang terdapat tabel enroll memiliki arti bahwa satu student bisa memiliki banyak enroll. Dan simbol zero to many dari class code juga memiliki arti bahwa satu kelas bisa memiliki banyak enroll. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.